Google Classroom sudah dasar kan ya? Tugas. Sekarang kita langsung ke materi. Oh, belum nyampe di sini. Oke. Yang ini ya. Karena saya melanjutkan dari Miss Wanda mengganti, jadi saya pakai modul dari Miss Wanda. Biar nanti kalau setelah Miss Wanda hadir kembali, kalian tidak bingung ya. Kalau saya buat modul sendiri, nanti takutnya nggak selesai atau gimana. Melanjutannya nggak enak. Yang di rumah sudah kelihatan ya modulnya ya? Nggak kelihatan ya? Halo, yang di rumah? Sudah, Yang di Miss. rumah? Kelihatan, Miss. Yang di rumah ya? Bentar. Kok hilang modulnya? Sebentar. Oke, materi belum sebelum ke materi keluar, saya tanya dulu. Kemarin sudah pernah diajari kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan itu apa? Kaidah pencacahan itu banyaknya cara dalam memilih sesuatu. Banyaknya cara dalam memilih sesuatu. Ini huyonnya bisa nggak? Bisa. Oke. Nah, ini peta konsepnya. Sebelum ke peluang, ya. Ada yang belum diatur lagi. Oh gitu, yang mana di sini? View ini ya? Oh, oke. Tadi kayak sudah saya bisa keluar sendiri mungkin ya, apa nge-like gitu ya. Oke, yang di rumah sudah bisa kelihatan ya apa itu modulnya ya. Sebelum ke modul, saya mau tanya dulu tentang namanya di sini mana ya? Pensilnya mana ini? Ini ya. Sini, kalian ingat namanya permutasi dulu. Faktorial. Misalkan aku punya, tak tulis di sini ya. Ini selain di sini ya. 3 sudah pernah diajari ini enggak? Nah, 3 faktorial artinya apa? 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Terakhirnya 1 loh ya, bukan 0. Paham ya? Oh, paham. Terus sekarang faktorial sudah bisa sebelum ke peluang. Ke permutasi. Misalkan aku punya 5P3. 5P3. 5 faktorial. 5 faktorial. 5 faktorial per 2 faktorial. 2 dari mana? 6 dikurangi 5 dikurangi 3 terus 3 kali 3 faktorial. Yakin? 5. Ini saja. Berarti 5 faktorialnya gimana menyelesaikannya? 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per berapa? 2 faktorial. Bisa dicoret? Bisa. Ini sama ini. Paham ya? Kalau selain permutasi, satu lagi apa namanya? Kombinasi. Berapa? Misalkan 5 kombinasi 3. Berapa 5 kombinasi 3? 5 faktorial per 5 dikurangi 3 ya. Langsung 2 kali 3 faktorial. Bisa menghitung? Berapa? 5 kali 4 kali
3 faktorial. Nah, sini ada 3, kita berhenti di 3 saja ya. Nah, kita bisa coret di sini ya. Coret ya ini ya. 2 faktorial itu 4 ya. Ini 2. Gampang kan ya? Ya, ini notasi sebelum kita menginjak ke peluang, ada notasi faktorial, ada permutasi, tambah kombinasi. Apa beda permutasi sama kombinasi? Nah, coba. Apa bedanya? Ada susunan, ada urutannya. Kalau kombinasi urutannya bebas. Kalau kombinasi? Tidak ditentukan urutannya. Kombinasi tidak menentukan urutan ya. Kalau permutasi itu memperhatikan urutan. Contoh, A sama B itu berbeda dengan B sama A. Jadi misalkan A dulu atau B dulu yang didahulukan itu tidak sama dengan B dengan A. Ini pada apa ini? Yang memperhatikan urutan pada apa? Permutasi. Kalau tidak memperhatikan urutan, kombinasi. Contoh lagi gini, saya mau menggoreng telur. Siapa yang pernah menggoreng telur? Pengalaman? Bisa semua ya? Yang pertama langkahnya apa? Nyalakan kompor. Habis nyalakan kompor, taruh wajan di atasnya ya. Ya. Terus habis itu kasih minyak. Habis itu apinya nyala kan? Terus nyala panas, habis itu apa? Pecah telurnya ya. Terus habis itu dikasih garam. Kalau aku gini, urutannya enggak gitu. Aku kasih garam dulu. Habis itu tak nyalakan kompornya. Habis itu tak taruh minyaknya. Habis itu yang terakhir tak kasih wajannya. Bisa enggak? Enggak bisa. Berarti harus ada urutan. Kalau ada urutan itu namanya adalah kasus permutasi. Terus aku punya contoh lain gini. Aku mau ngecat misalkan warna ungu. Ungu itu campuran merah sama biru ya. Sama campurnya ada hijaunya sedikit ya. Ada merah, biru sama hijau. Tak campur dulu merah sama biru. Setelah itu tak kasih hijau. Di bak yang lain, hijaunya dulu, merah sama biru, terakhir biru. Kira-kira sama nggak campurannya? Sama, berarti itu adalah contoh apa? Kombinasi. Bisa dipahami ya? Nah, lanjut sekarang. Sekarang langsung ke peluang. Peluang di modulnya Miss Wanda itu adalah banyaknya cara mengungkapkan suatu kejadian. Jadi ini saya ringkas saja ya, banyaknya cara banyaknya cara untuk mengungkapkan atau menyatakan suatu kejadian yang berlaku. Jadi kemungkinan kira-kira peluang aku masuk ke kedokteran itu berapa persen? Dilihat dari apanya dulu berarti. Kalau melihat mau masuk perguruan tinggi negeri, kita berarti cari pesaing. Yang pertama adalah pesaing sama daya tampung. Misalkan di kedokteran, misalkan kalian mau ngambil dokter umum itu biasanya yang diambil itu satu kampus itu biasanya 200, yang daftar itu 200 penampung, peminat ini. Sebentar kok gini ya, jelek sekali. Biasanya kalau mengambil kedokteran itu yang minat itu sekitar daya tampungnya 200, peminatnya itu sekitar 2000-an. Kalau sama kalian mengambil misalkan jurusan peternakan, daya tampungnya misalkan 100, peminatnya itu sekitar 500-an. Kira-kira peluang masuk mana ini? Apa? Kalau ini bisa dicari peluang itu adalah banyaknya yang kita inginkan dibagi banyaknya kemungkinan yang ada. Jadi bisa kita tulis ini peluang itu adalah PA, itu adalah banyaknya kejadian yang kita inginkan dibagi dengan banyaknya semua
semua kemungkinan yang ada. Jadi yang kita inginkan ini peluangnya 200. Dari 200 kita ingin 1. Dibagi banyaknya semua yang ada. Bisa disederhanakan? Bisa. Ya. Berarti berapa? 1/10. Sedangkan yang ini, yang kita inginkan adalah 100. Dari semua yang ada berapa? 500. Jadi 1/5. Jadi nilainya peluang itu bernilai biasanya pecahan. Ya, karena peluang itu antara terjadi dan antara tidak terjadi. Ini adalah peluangnya. Peluang. Kalau terjadi itu pasti terjadi itu adalah 1, ini terjadi. Kalau tidak terjadi itu 0. Kalau yes berarti 1, no berarti 0. Antara yes or no. Paham ya? Paham ya? Paham ya? Jadi kalau misalkan kita menginginkan berapa, terus semua yang ada berapa, itu kalau kita bagi apa yang kita inginkan dengan apa yang ada, itu akan muncul namanya nilai peluang. Semakin besar nilai peluang, semakin mungkin terjadi. Atau nilainya semakin mendekati 1, peluang itu nilainya semakin terjadi. Nah, pada kasus yang ini tadi, kira-kira 1/10 sama 1/5 besar mana? Besar mana? Yang paling mendekati 1, 1/10 atau 1/5? 1/5. Berarti yang kemungkinan terjadi kalian lolos adalah 1/5. Paham ya, Nak ya? Itu ceritanya peluang. Nah, tak lanjutkan. Ini adalah peluang. Peluang adalah banyaknya kejadian yang kita inginkan dibagi banyaknya semua kejadian yang ada. Yang ini saya clear ya, Nak ya. Lanjut. Sekarang ini ada contoh di sini. Ani mempunyai setumpuk kartu, diberi nomor kartunya 1 sampai 20. Ya, jadi nomor kartunya ada 20, masing-masing dinomori 1 sampai 20. Jika yang akan diambil adalah satu kartu secara acak berupa berapakah peluang terambil kartu bernomor prima? Prima itu berapa sih? Prima itu apa? Bilangan yang faktornya 1 dan dirinya sendiri. Oke, berarti bilangan prima yang kurang dari 20 berapa aja? 2, 9. Iya, ini ya, bilangan prima yang kurang dari 20. Ada 2, 3, 5, 7, yang terakhir adalah 9. Berarti jumlahnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi NA yang kita inginkan itu ada 8. Sedangkan sampelnya tadi kan ada 20 kan kartu. Berarti NS-nya ada 20. Jadi peluang terambil 1 bernomor prima itu adalah 8 dan 8/20. Bisa disederhanakan, jadinya sama-sama dibagi 4, dapatnya 2/5. Bisa dipahami? Bisa, lanjut, next. Nah, ini. Muncul sebuah dadu, kalau dadu itu mukanya berapa? 6, berarti dadu itu biasanya kita kasih nomor, mukanya 1, 2, 3, terus 4, terus 5, terus 6. Jadi muka 6. Ada dadu yang mukanya 4, ada nanti kalau sudah perguruan tinggi, dadunya tidak setimbang. Ada yang 3, ada yang 4, terserah ya. Ada namanya, kalau 4 itu tetrahedron. Dan kalau standar di SMA, SMK masih 6. Ya. Nah, sekarang dadu dilempar sekali, peluang muncul mata dadu 4. Mata dadu 4 mana? Yang ini ya? Ya, ini adalah mata dadu 4. Ada berapa? 1. 1 dari berapa? 1 dari 6. Muncul mata dadu ganjil. Berapa ganjil itu? 1, 3, 5. Berarti ada berapa kejadian yang kita inginkan? 3 dari 6.
Bisa disederhanakan? Ini 3 ya ini. Ya. Berapa? 1/2. Paham ya? Muncul mata dadu kurang dari 7. Berapa kurang dari 7 itu? 1 masuk, 2 masuk, 3 masuk, 5 masuk, 6 masuk. Berarti ada berapa? Ada 6. Ada 6. Dari total 6. 6/6. Jadi 1. Jadi kalau muncul mata dadu kurang dari 7 itu kemungkinan semuanya terjadi. Kalau misalkan lebih dari 8, ada nggak yang lebih dari 8? Nggak ada. Berarti kita tulis 0. 0/6. Jadi 0. Tidak mungkin terjadi. Itu dipahami? Salah, Jod. Terlalu cepat? Enggak. Jadi himpunan A itu adalah apa? Himpunan yang kita inginkan. Yang kita inginkan merupakan himpunan dari S. Benar apa salah? Benar ya. Jadi kita menginginkan misalkan mata dadu prima, mata dadu ganjil, mata dadu genap. Itu semua adalah bagian dari semestanya. Itu benar berarti ya. Kamu kan himpunan bagiannya benar. Terus banyaknya peluang antara 0 dan 1. Benar ya? Benar. Kalau peluang bernilai 0 artinya apa? Tidak mungkin atau tidak terjadi. Kalau per nilainya 1, pasti terjadi. Bisa dibaca ya? Lanjut. Nah, sekarang lanjutkan frekuensi harapan. Apa itu frekuensi harapan? Besarnya harapan kalian untuk menang. Ya, semakin banyak kalian mencoba, semakin banyak percobaan, maka akan frekuensi harapan menangnya semakin tinggi. Contoh, ini kalian mau ikut undian berhadiah. Masnya ini mengirimkan 10 kupon, sedangkan mbaknya mengirimkan 200 kupon. Kira-kira yang berpeluang menang yang mana? Mbak apa Mas? Mbaknya ya. Ya. Jadi kalau misalkan semakin banyak kita mencoba, semakin banyak yang menang. Jadi rumusnya itu adalah frekuensi harapan adalah besarnya peluang dikali banyaknya percobaan. Kita lanjutkan sekarang. Ada pelemparan 3 mata uang logam ya nak ya. Sebelum ke ini, saya lanjutkan untuk yang bawah dulu, mencari banyaknya ruang sampel. Ya, ini dulu ya. Nah, ini mencari banyaknya ruang sampel. Ruang sampel dadu dilempar sekali. Dadu tahu dadu kan ya? Tadi sisinya berapa dadu? 6. Berarti ini sudah ada muka 1, muka 2, muka 3. Berarti yang ini 4. 4 ya. 4. Jadi ini 5. Yang ini 6. Jadi kalau dilempar sekali itu ada 6 apa? 6 ruang sampel. Sedangkan kalau melempar kedua kali, oh ini coba kita isi tabelnya 1,3. Ini hujannya kok nggak bisa ya? Terlalu sulit ini. 1,3. Bentar. 1,3. Ya, gini ya. Terus ini 1,4. Terus ini 1,5. Yang ini 1,6. Kalau ke bawah berarti 2,1. Tulisannya kurang bagus ya. Ini
Sebentar, sensitif ya ini. Ya? Oh, kok gini? Tiga koma satu, terus ini 4,1 ya, ini 5,1, yang ini 6,1. Kalau yang ini kira-kira 6,6. Di sini biasanya ini sama ini 2,2, ini 3,3, yang ini 4,4, yang ini 5,5. Yang ini bisa ngisi sendiri ya nak ya. Berarti kalau misalkan dadu itu dilempar 2 kali, sampahnya ada berapa? 36. Maaf ya, tulisannya gini. Ya, kira-kira kalau dilempar sekali 6, dilempar 2 kali 36. Bisa kita merumuskan? Jadi kalau mata dadu itu 6 pangkat N. Ya, ini adalah banyaknya muka dadu, yang ini banyaknya pelemparan. Banyaknya dadu boleh, banyaknya pelemparan juga boleh. Ya, sama. Kalau misalkan lemparnya 2 kali, berarti ruang sampelnya 6 pangkat 2. Bisa dipahami ya? Nah, ini pada dadu. Sekarang kalau pada uang logam. Uang logam ada berapa? Misal sini ya. Ada nggak uang logam? Oh ya, nggak usah ya, nggak usah pakai koin ya. Kalau uang logam pada koin biasanya ada angka sama gambar. Berarti ada berapa? 2. Kalau misalkan 2 kali berarti ini bisa kita tulis. Sebentar. Ini ada 2 kali. Ini adalah apa? Gambar sama angka. Yang ini gambar. Berarti ada berapa? 4. Ya, kalau 3 kali, kira-kira ini apa? Angka, gambar. Terus yang ini gambar, angka. Yang ini gambar, angka. Yang ini gambar, angka, gambar. Yang ini angka, gambar. Yang ini gambar. Berarti ada berapa? Berapa? 8. Berarti kalau uang logam, uang sisi mukanya 2, ini kalau 1 kali 2, 2 kali 4, 3 kali 8. Berarti kira-kira kalau ke N berapa? 2 pangkat N. Ini banyaknya pelemparan ini adalah N, 2 itu adalah mukanya. Atau banyaknya juga boleh, banyaknya koin itu ada 2, maka juga 2 pangkat 2. Banyaknya koin 3 juga 2 pangkat 3. Bisa dipahami? Lanjut ya. Yang di rumah ada yang ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan? Kalau dadu tadi kita simpulkan ada 6 pangkat N. Kalau koin itu 2 pangkat N. Terus kalau misalkan ada dadu sama koin. Ada dadu sama koin. Mbak. Nah, ini. Yang ini tadi sudah ya, tinggal yang ini ya. Dadu sama koin. Kalau dadu mukanya ada 6, berarti ini nggak bisa ya. Nah. Ini ada 3 angka, terus 4 angka, 5 angka, yang ini 6 angka. Kalau yang ini 1 gambar, terus 2 gambar, 3 gambar, 4 gambar, 5 gambar, 6 gambar. Ada berapa? 12. Jadi 12 itu 2 kali mukanya koin sama 6 kali mukanya dadu. Bisa dipahami? Bisa. Kalau yang ini 2 logam, 1 dadu, berarti kira-kira dapat berapa?
2 logam berarti 2 pangkat 2 dikali 6. Berapa? 24. Ini adalah ruang sampel. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Next, kita kembali ke soal yang tadi. Sebentar. Untuk pelemparan 3 mata uang logam sekaligus sebanyak 240 kali, tentukan frekuensi harapan muncul 2 gambar 1 angka. 2 gambar 1 angka. Kemungkinan tadi apa kemungkinan pelemparannya? Angka, terus angka, gambar, angka, terus gambar, angka, terus gambar, angka, gambar, terus gambar, apa? Keliru. Angka dulu ya harusnya ya. Ini aja taruh depannya. Angka, gambar. 1, 2, 3. Yang terakhir, gambar. Yang diminta adalah 2 gambar 1 angka. 2 gambar 1 angka. Berarti yang ini ya. 2 gambar, 2 angka 1 gambar. Balik, salah ya? Oh, salah. Sorry, salah. Yang diminta adalah 2 angka, 2 gambar 1 angka. 2 gambar 1 angka. Berarti yang ini. Ya. Ada berapa kejadian ini? 3. 3 dari 8. Banyak percobaannya? Banyak percobaannya? Banyak percobaannya? 240. Jadi ada berapa ini? 24 bagi 8? 3. Berarti 90. Paham ya? Ini ada 90. Terus yang nomor 2, ini tentang ada peluang, ada peluang komplement. PA komplement. PA komplement itu apa? Kalau terjadi kan nilainya 1 ya. Kalau pasti terjadi nilainya 1. Itu dikurangi peluang yang ada. Itu namanya PA komplement. Jadi kalau misalkan yang di sini yang diketahui yang mati itu adalah 23, berarti kita cari yang hidup ya. Iya. Lawannya mati apa? Hidup. Berarti yang hidup berapa? 1 dikurangi 0,23. Berapa 1 dikurangi 0,23? Berapa? 0, yang di rumah? 0,777. Karena banyaknya pohon mawar 1000, berarti yang hidup ini dikali banyaknya yang ditanam. Berapa yang ditanam tadi? 1000. Peluang hidupnya ada 770 pohon. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Terlalu cepat? Enggak. Yang ada yang print out modul? Belum. Di GC sudah saya share-kan ya? Ini minggu pertama kira-kira nanti ketemu bulan Januari, seminggu sekali kan ya matematika ya? Saya clear ya? Ya, ada yang nulis? Masih ada yang nulis? Nggak apa-apa ditunggu nggak mau nulis. Masih ada yang nulis? Enggak. Lanjut.
Nah, sekarang tak lanjutkan itu tadi kalau kejadiannya kita melempar satu koin itu atau satu dadu itu namanya peluang tunggal. Bagaimana kalau kita melemparnya bersamaan ya atau bergantian enggak apa-apa. Tapi sama-sama yang satu koin, yang satu dadu itu namanya sudah peluang majemuk. Di dalam peluang majemuk itu dibagi menjadi 3. Yang pertama saling bebas, yang kedua saling lepas, yang ketiga bersyarat. Untuk kejelasannya ini kita bahas untuk minggu depan. Nah, sekarang kita langsung ke latihan yang paling sederhana dulu setelah ini. Nah, kita coba soal di sini ya. Dari 1 sampai 15 yang mau dibahas nomor apa kalian coba dulu? Dicoba dulu ya? Ya, dicoba dulu. Dicoba? Ikut aja. Oh, kalau matematika enggak mencoba itu rasanya seperti makan tanpa garam. Enak nggak? Enak nggak? Nggak ada rasanya kan ya? Nggak akan merasakan, istilahnya kalau lidah itu pasti namanya sariawan. Nggak akan merasakan namanya manis. Nggak enak rasanya ya. Kalau kalian namanya matematika, jangan pernah takut untuk mencoba. Salah sudah biasa. Yang penting tidak terjadi kesalahan yang sama. Jadi di sini yang suka matematika angkat tangan. Nggak ada yang suka. Angkat tangan. Yang nggak ada yang suka matematika. Kenapa? Cantik. Miss Wanda terlalu cantik itu. Kenapa? Terlalu sulit. Tergantung materi nih sama saya. Tergantung materinya. Kalau kayak gini terlalu sulit kah? Enggak. Ya, ini biasa. Biasa ya. Insya Allah. Biasa. Terus pelajaran apa yang paling disukai ya Bang Bila gitu? Di sini enak ya. Di sini itu jam 11 selesai. Kalau kemarin saya setelah dari sini jam 11 itu ada ngajar lagi sampai jam setengah 4. Jam 15.30. Ya, di sekolah lain sudah ada yang gitu. Enak ya jam kos ya. Tapi gimana dengan materi pembelajarannya? PR tugas-tugas itu suka? Enggak suka. Enggak suka. Enak dijelaskan gini kan ya? Oh, betul lah. Ya. Sudah vaksin semua kan? Alhamdulillah. Ini yang di rumah ini gimana ini yang di rumah ini? Mana yang di rumah? Lihatnya gimana yang di rumah ini? Ini ya? Dipencet yang banyak. Ya. Ada yang ditanyakan yang di rumah? Jelas atau kurang jelas? Silakan yang di layar itu dicoba mengerjakan. Kecuali nomor 4. Sorry, nomor 4 ini peluangnya belum tak jelaskan. Jadi yang nomor 1 sampai 15 insya Allah soalnya sudah fix benar. Silakan yang itu dicoba. Yang nggak bisa nanti kita bahas bersama. Oke? Oke ya. Enak offline apa enak online? Kalau saya enak offline ya. Soalnya kita bisa ada adaptasi. Kalau misalnya nggak bisa ya bisa langsung bertanya kan. Ayo yang di rumah ada yang mau nyoba soal nomor berapa? Silakan ditunjukkan. Nomor 1. Yang mana? Mana Rehan Wahyu? Mana Rehan Wahyu? Katanya bingung. Bingung. Iya, bingung. Yang mana Mas Rehan? Mas Rehan, kita bahas atau berapa ya? Kita bahas beberapa aja ya. Nomor berapa yang mau dibahas? Nomor 1? 1 ya? Yes or not?
Yes or not? Satu. Yes or not? 1 sampai 15 ribu hari. Itu namanya nggak pernah terlihat. Ini sudah ada yang kasih bertugas ya. Nomor berapa? 1, yes or not? Yes. Oke. Sebuah dadu dilempar 1 kali. Peluang mata dadu prima. Dadu itu berapa matanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang prima berapa yang prima? 2, 3, 5. Berarti ada berapa? 3. Yang kita inginkan itu ada 3. Peluang yang ada berapa semuanya? 6. Oke. Bisa disederhanakan? Bisa. Berapa? 1/2. Gampang ya? Gampang. Yang nomor 3 tadi sudah ya. Sekarang yang kalau kartu bridge itu jumlahnya ada 52. Ya. Ada warna hitam sama warna merah. Masing-masing hitam merah itu punya namanya bentuk wajik, keriting, hati, satunya apa? Wajik, keriting, hati sama lupa ya Maria. Pokoknya 3. Nah, dari 3 itu ada 13. Namanya J, Ki, King, sama As, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4. 13 kurang 5 berapa? 9 ya? 8, 9. Itu untuk kartu As. Ya. Terus sekarang bisa dicari, ini sudah beberapa sudah saya masukkan ke tugas di Google Classroom, jadi nanti kalian bisa nomor 1 itu tinggal copy aja ya berarti ya. Sekarang yang mau tak bahas nomor hari ini 13-nya. Ini kaitannya sudah ke kombinasi 5 bola merah dan 15 bola putih. 5 bola merah, sebentar. 5 bola merah, yang satunya 15 putih. Diambil satu yang warna merah, diambil satu warna merah. Berarti dari 5 itu diambil satu. Kita ngambil satu yang kita inginkan. Terus dari semuanya bola ada berapa? 20 diambil satu. Ini adalah peluangnya. Jadi bisa menghitung peluangnya ini. Ini ada peluang mengambil satu merah dari 20 bola yang ada di kantong. Bisa dihitung? 5C1 berarti sama dengan berapa? 5C1 5 kombinasi 1. Coba di sini aja sih. 5C1 berarti berapa? 5 faktorial per 5 dikurangi 1, 4 faktorial, terus 1 faktorial, pinter. Terus berarti 5 faktorial itu berapa? 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial, 1 faktorial. Bisa dicoret ya. Jadi berapa? 5, pinter. Berarti ini 5. Yang 20C1 sama dengan 20 kali 19 faktorial per 19 faktorial 1 faktorial. Coret. Berarti tinggal 20. Berarti 20 plus 5/20. Bisa disederhanakan berapa? 1/4. Pinter. Bisa ya? Gampang. Ya. Gampang? Mau ditulis? Monggo. Yang ini, ayo nyoba. Angkat tangan nanti yang bisa presentasi ke depan. Ya. Ke depannya kamera, duduk di sini. Ya. Tidak apa-apa.
Silakan mencoba. Matematika kalau mencoba dan hasilnya ketemu benar, itu rasanya seperti dapat durian runtuh. Ya, senang sekali ya. Iya enggak? Kan juga kecewa. Kadang kecewa, jangan takut pernah kecewa. Coba lagi ya. Kan katanya Kenapa? dan itu banyak tapi hasilnya satu. Oh, gitu. Enak kan ya, pasti kan. Jadi sesuatu menunggu yang tak pasti itu juga nggak enak juga ya. Kalau menunggu kita berharapnya satu itu pasti ya senang-senang aja ya kan. Jadi kita sebenarnya nggak ada namanya kebingungan. Ini kelas 12 IPA, berarti rencana kalian pasti kuliah kan ya nak ya? Pasti kuliah insya Allah. Harus kalau SMA harus kuliah. Yang nggak kuliah angkat tangan, nggak ada kan? Jangan sampai. Ya, saya dulu juga dari SMA harus kuliah karena SMA itu tidak punya skill apa-apa ya, skillnya minim sekali. Sudah merencanakan mau kuliah di mana kami? Ke sini, ke UB sini ya. Ada yang mau ngambil kedokteran angkat tangan? Farhan. Ya. Yang lain? Kenapa? Yang lain ambil apa kira-kira? Ambil farmasi? Dokter gigi? Apa? Saya dokter gigi. Pengen dokter gigi? Iya, tak doakan ya. Mas siapa namanya? Juve. Juve. Pakai J. Juve. Juve. Oh, bukan Juventus tapi ya? Kan. Bukan. Oh, enggak. Yang mbaknya kira-kira mau kemana? Perawat. Enggak, mau kemana? Apa? Teknologi pangan? Apa? Soshum. Mau jadi politikus. Mau jadi politikus. Sosial hukum. Hukum itu humas. Humas apa hukum? Ya memang kalau IPA itu menangnya nanti bisa memilih semua jurusan di IPS yang bisa ngambil akuntansi, bisa ngambil ke apa ya, ke hukum, bisa diambil apanya logikanya. Jadi tapi nanti belajarnya double loh ya itu ya, ujiannya double. Ini yang sekelas ini yang pengen kedokteran cuma Mas Farhan saja ya, yang lain nggak minat. Tahu. Nggak ada yang minat. Masnya sudah ada orang tua kerja dokter juga. Iya. Kok gitu? Dokter di mana? Di RSJ. RSJ Lawang. Iya. Tapi ya bahaya ya pasiennya ya. Mama, papa semua dokter jiwa. Oh enggak. Oh enggak. Ibu rumah tangga. Aduh betul. Dokter jiwa. Praktek di rumah. Praktek di RSI di Balang. RSI. RSI itu apa ya? Mana itu? Sebelumnya ini itu apa alat itu? Iya, yang Tanimbar itu. Iya. Ayo dicoba. Kalau nggak nyoba, sama juga bohong. Matematika tuh nggak mau nyoba sama juga bohong. Berani mencoba, jangan takut salah. Berani salah nggak netawain, nggak menghukum juga enggak. Ya, karena justru dengan keberanian kalian itu berani mengungkapkan kebenaran meskipun kalian di jalan pernah mengalami salah. Ya, kesalahan itu adalah proses untuk menjadi benar. Jangan pernah takut gagal kalau nggak mau mencoba. Takut mencoba itu yang perlu ditakuti. Yang di rumah sudah selesai 1-15 kecuali nomor 4. Ada yang sudah selesai? Halo. Halo. Mas Azam, Mbak Cynthia? Halo. Ini mejanya sesuai dengan yang masuk saja ya. Iya. Si malam semua ini. Dari mana? Yang Surabaya. Surabaya. Dari mana masnya? Saya dari Tuban. Tuban. Ya. Oh, jauh sekali. Kos berarti di sini. Kontrak. Kontrak. Ya. Kontrak di mana? Di Cipayung sini?
di daerah nah, UMM, oh dekat Bu Hari belakangnya UMM. Dulu di Tegagondo dulu, sekarang ke Perumahan Hijau. di perumahan di Sultan itu. Oh, di Suta itu, Iya, dekatnya perumahan IKIP ya. iya, Berapa di situ kontrak? kurang tahu itu Wak. Sendirian apa sama Sama kakak. kakak kuliah di sini? Iya, kakak kuliah di mana? Di UMM. Jurusan? Hukum. Depan Bu Hari itu berada di lingkungan dosennya UMM sama dosen UB. Ada 2 dosen UB sama dosen UMM semua. Jadi memang kawasan Muhammadiyah di situ ya. Kalau ada yang ditanyakan mbaknya yang belakang, tidak ada yang tanya. Kenapa? Kenapa? Males ya? Sudah siang ya? Belum sarapan? Sama. Ya. Biasanya kantinnya di mana di sini? Di bawah. Di bawah gedung ini. Tapi ada makanan kayak nasi gitu ada. Di bawahnya gedung ini ya. Sama ruang guru, sebelum ruang guru berarti ya. Kalau ini kan turun ke kanan, ke kiri, nanti ke ruang guru, ke admin itu. Ke kanan. Sudah nak? Sudah? Mbak Basnya sudah? Sudah nyoba? Ayo dicoba. Tak clear aja ya yang ini ya. Sudah selesai nulisnya ya. Saya clear ya. Saya clear ya. Sudah belum? Sudah. Saya clear. Ayo dicoba kecuali nomor 4. Yang lain boleh dicoba. Nomor 14. Saya terpanggil nomor 14. Silakan dicoba nomor 14. Yang di rumah silakan dicoba nomor 14. Ya. Saya, Miss. Sudah selesai fiturnya sudah selesai ya? Miss. Belum? Ya? Saya nomor 14. Oke, silakan. Itu kan jumlah siswanya Ambil. 32. Ini gimana ini kliknya Mbak? Nggak bisa. Ayo. Jumlah siswanya kan Ketemu. 32. Kemudian yang suka matematika 10, yang suka matematika 14, yang suka fisika 10, yang suka keduanya ada 4. Jadi Betul. yang suka matematika aja itu 10, yang suka fisika aja itu 6. Yang tidak suka sama sekali itu nanti ada 12, dari 10 tambah 6 tambah 4 itu 20, 32 dikurangi 20 sama dengan 12. Jadi satu siswa secara acak yang tidak suka matematika dan fisika itu nanti 1/12. Berapa? 1/12. Kalau yang tadi prosesnya sudah benar ya, tinggal jawaban akhirnya saja ya yang biru ya. Jadi gini. Bentar. Ini ya. Yang ini 4, ini untuk matematika, ini fisika. Berarti yang matematikanya saja tadi berapa? 10. Kalau fisikanya saja 6. Berarti total ada berapa ini? 20. Total muridnya berapa tadi? 32. 32. Berarti 32 dikurangi 20. Berarti ada berapa? 12. 12 itu yang tidak suka semuanya. Kalau ditanya peluang terpanggil tidak suka matematika fisika, berarti ada berapa? 12/20. Berapa? 12/20. 20. Dari semua 32. berapa? 32. Bisa disederhanakan? Bisa. Berapa? 6/16. Jadi nanti 3/8. 11 atau 3/8. dibagi berapa ya? Dibagi 3.
Bagi Bagi 2 2. dapat 8. 3 per 3 per 8. 3 per 8. Yang lain paham ya? Paham ya? Paham atau bingung? Paham. Kalau bingung saya ulangi lagi. Dari 32 siswa, 14 siswa itu gemar matematika, 10 siswa gemar fisika, dan 4 siswa gemar keduanya. Jadi yang 4 itu ditaruh di tengah. Yang ini ya, kursornya kelihatan kan, ya? Ya, ya itu 4. Berarti matematika itu 14 dikurangi 4, berarti sisanya 10. Untuk fisika, yang suka fisika tadi 10, ya karena ada yang keduanya sudah 4, berarti tinggal 6. Ya, jumlah total ini ada 20, sedangkan jumlah siswa dalam satu kelas itu 32. Berarti yang di luar kotak-kotak atau lingkaran itu ada 12. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Jadi yang 12 itu tidak suka keduanya, tidak suka matematika, fisika atau keduanya. Jadi tidak berada dalam lingkaran materi. Jadi dari berapa? Karena bukan dari 20. 20 itu adalah bagian yang ini saja. Tapi dari total semua siswa, namanya semesta itu dari semua kelas. Di seluruh kelas. Bisa dipahami ya Mbak Cynthia ya? Terima kasih Mbak Cynthia ya. Terima kasih atas jawabannya, dan terus lanjutkan untuk yang lain, ikut menyusul mengerjakan soal selanjutnya. Ada yang ditanyakan yang lain? Miss, Ada yang ditanyakan Mas? Miss. Jube? Muslim banget. Miss. Alhamdulillah. Yang non muslim ada di sini? Muslim semua? Muslim, alhamdulillah. Bangga jadi muslim ya? Miss. Yes. Saya mungkin semester kan kalau nggak di sini, kalau nggak dilanjutkan di sini, insya Allah pondok. Ya, jadi mengajar di pondok. Di sana ada pondok namanya Pondok Tafiz, ada target hafalannya minimal. Saya mau tanya nih. Iya. Saya mau tanya ini. Yang mana? Mas Malik ya? Yang ini? Iya. Iya Mas, monggo. Nomor yang kartu bridge itu, Miss. Berarti Oh, nanti yang kartu- dikali 4 ya? Yang mana nomor? Nomor 5. 5. 5. Dari seperangkat kartu bridge diambil secara acak satu kartu. Peluang terambil bukan as adalah dari 52. Yang bukan as ada 11, Miss. Ada berapa yang bukan 11. as? As itu ada berapa sih? As itu bukannya ada 4. Iya. Berarti 52 dikurangi 4 berapa? Dari 11 dikali 4 ya? 44. Oh, bukan ya. As itu ada 4 kan ya. As semua total as itu ada 4. Jadi 52 dikurangi 4 berapa? 48. Dari total semua kartu 52. Saya semua ngerjakan ya, nanti di tugas kalian tinggalnya aluminian. Oh iya, senang ya? Senang ya? Bisa disederhanakan? Bisa disederhanakan? Berapa? 24 per 26. Bisa disederhanakan lagi? 12 per 13. Jadi untuk kartu as itu totalnya ada 4. Yang bukan as berarti 52 dikurangi 4. 52 kurangi 4? 48 ya? Iya kan? Paham? Paham Mas Arif? Mas Arif bisa diterima? Bisa, Miss. Alhamdulillah. Paham. Terus yang lain dicoba ya, nomor 9, nomor berapa ini tadi? Nih, nomor
nomor 8 itu juga enak sekali. Alhamdulillah waktunya habis ya nak ya. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri dulu. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.